Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak sekalian? Bu Dewi harap kalian masih tetap semangat belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar fikih untuk kelas 6 bersama segenap siswa MI Muhammadiyah 1 Jombang, The Inspiring School. Selamat belajar ya, semoga Allah memberikan rahmat dan kemudahan dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita masih akan mempelajari pelajaran 1, yaitu menyukai makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Anak-anakku, masih ingat ya pertemuan 3 lalu? Apa saja yang sudah kalian pelajari? Ya, tentang makanan haram, yaitu pengertiannya, macam-macam makanan haram, ciri-ciri makanan haram, dan jenis-jenis makanan haram. Nah, masih ingat ya pengertian makanan haram yang sudah kalian pelajari minggu yang lalu? Nah, hari ini kalian masih akan mempelajari tentang makanan haram, yaitu diantaranya akibat memakan makanan haram, usaha-usaha untuk menghindari makanan haram, dan hikmah mempelajari makanan haram. Anak-anakku, ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang memakan makanan haram. Apa saja di antara akibatnya? Pertama, akan merusak hati. Dalilnya ini ya, ikuti bersama-sama. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Artinya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu maksudnya adalah samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Selanjutnya, kemudian sesudah hadis tadi itu, Rasulullah bersabda lagi, ala wa inna fil jasadi mudghatan wa idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, akibat memakan makanan haram adalah doanya tidak dikabulkan. Sumbernya adalah hadis Nabi. Karena makanan haram menghalangi terkabulnya doa dan diijabahinya permohonan, dalilnya hadis Nabi menyebutkan seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dikenyangkan dari yang haram.
maka bagaimana Allah akan memperkenankan doanya? Itu dalilnya ya, hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, akibat memakan makanan haram adalah merusak amal saleh. Dalilnya, ikuti bersama-sama ya. La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala sodakotan min ghululin. Rawahu Muslim. Artinya, sholat tidak diterima tanpa bersuci dan tidak pula sedekah yang dari kecurangan akan diterima. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, akibat memakan makanan haram adalah merasa hina dan rendah. Dalilnya, ikuti bersama-sama ya. Wal ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayyattali'a alaihin nasu. Rawahu Muslim. Artinya, dan dosa adalah sesuatu yang membuat goncang hatimu dan engkau tidak suka orang-orang mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa jika kita ingin mengkoreksi diri kita telah berbuat dosa atau tidak, gampang sekali. Caranya, jika hatimu goncang dan kamu tidak suka orang-orang di sekitarmu itu melihatmu berbuat sesuatu, berarti itu adalah dosa. Anak-anakku, selanjutnya, memakan makanan haram akan menyebabkan keturunannya rusak. Maksudnya adalah makanan haram yang dikonsumsi seseorang untuk dirinya dan keluarganya akan menyebabkan keturunannya menjadi rusak agamanya dan akhlaknya. Allah tidak menjaga mereka sebagai hukuman atas perbuatan orang tua yang memberikan sesuatu yang haram untuk keluarganya. Anak-anakku, jika kalian sudah dewasa nanti, maka hati-hati kalau untuk memberi makan keluarga. Harus dengan makanan yang halal. Karena jelas yaitu hukuman Allah bagaimana jika kalian menjadi orang tua dan memberikan makanan yang tidak halal kepada keluarga. Anak soleh, baik, menurut kepada orang tua, akan menjadi pembahagia dan permata untuk orang tuanya. Jika seseorang memakan makanan haram dan menyajikan makanan haram untuk keluarganya, Allah akan mencabut kebahagiaan ini dari hidupnya. Itu ya anak-anak ya. Jadi pesan Bu Dewi, kalian harus berhati-hati soal makanan. Harus mengerti makanan yang halal dan haram. Anak-anakku, selanjutnya, usaha-usaha apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari makanan haram? Untuk selalu menghindari makanan haram dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kalian memperhatikan hal-hal berikut. 1. Tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan haram. 2. Hendaklah dipahami betul macam-macam makanan yang haram. Selanjutnya, jika terdapat keraguan terhadap makanan, tanyakan kepada ulama terdekat.
Keempat, selalu bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Nah, ini perlu diperhatikan betul jika kalian memakan makanan yang dalam bentuk kemasan, misalnya mie, lalu tulisan di dalam bungkusnya itu kalian tidak bisa membacanya karena tulisan luar negeri. Tidak berbahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris insya Allah kalian tahu ya. Misalnya, maaf ya, misalnya bahasanya bertuliskan tulisan Jepang atau tulisan Korea dan sebagainya, kalian tidak paham. Nah, lalu di situ tidak ditulis halal, haram sesuai dengan MUI dan sebagainya, itu kalian harus waspada dan hati-hati. Tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makanan yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa. Yang keenam, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan haram. Anak-anakku, Allah menghalalkan beberapa makanan dan mengharamkan sebagian yang lain mengandung hikmah. Jadi Allah membuat sesuatu yang halal dan yang haram itu semuanya tidak sia-sia supaya kita semua belajar. Setelah mempelajari materi tentang makanan haram, kita dapat mengambil beberapa hikmah berikut. 1. Diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Diharamkannya bangkai karena bangkai adalah sesuatu yang kotor, kemungkinan mengandung mikroba-mikroba atau baksil yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Selanjutnya, makanan yang menjijikkan atau kotor diharamkan karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh dan akan menjadi racun di dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Selanjutnya, diharamkannya sesuatu yang memabukkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan saraf. Anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugas ini ya. Nah, ikuti link tersebut. Nanti untuk memudahkan kalian mengikuti link, Bu Dewi tuliskan kembali linknya di bawah video ya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Anak-anakku, setidaknya tulislah nama kalian dan kelas pada kolom komentar supaya Bu Dewi tahu siapa saja yang sudah meluangkan waktu untuk mempelajari video ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.